sangat mencintai Habib sesuai dengan YouTube saya. Mungkin omongan saya yang terutama ini pada Habib Bahar dan yang Habib Rizik sebetulnya itu yang unggah orang lain kan. Kalau saya nggak ada gambarnya diunggah orang lain, saya mohon maaf sekali. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf benar. Saya mohon maaf. Maafkan saya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Butapan Talopi, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kaget pagi-pagi saya menonton YouTube ada dari sahabat-sahabat pencinta NKRI yang bersuara keras lantang terhadap Bahar Smith yang sebelumnya hadir di podcast Refli Harun dan mengatakan bodoh terhadap Gus Fuad Pleret. Oleh pencinta Gus Fuad Pleret, dalam hal ini yang channelnya Wong Deso, Mbah Badawi ya, di Kebumen, itu kemudian menimpali apa yang disampaikan oleh Bahar Smith dan memberikan semacam edukasi lah dengan nada yang memang agak keras, tegas, tetapi itulah rasa cintanya terhadap Gus Fuad Pleret, lalu kemudian melakukan pembelaan ceritanya di dalam kanal YouTube-nya. Dan alhasil tidak lama setelah itu, mungkin berselang 1 hari, dia digeruduk oleh FPI, Ormas FPI, yang memang dari dulu saya bilang bahwa negara telah salah mengambil keputusan membubarkan ormas ini, tetapi tidak menindak orang-orangnya. Mbah Badawi ini karena dipersekusi dan sepertinya dari mimik wajahnya itu sangat shock, kaget, tertekan. Coba kita lihat dulu bagaimana videonya. Sangat mencintai Habib sesuai dengan YouTube saya. Mungkin omongan saya yang terutama ini pada Habib Bahar dan yang Habib Rizik sebetulnya itu yang unggah orang lain kan. Kalau saya nggak ada gambarnya diunggah orang lain, saya mohon maaf sekali. Saya mohon maaf, nanti saya hapus semua. Sebagai permohonan maaf khususnya Habib Bahar saya hormat dan Habib Rizik saya hormat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari para kalangan habaib se-Indonesia. Terus ditambahi bagaimana? Tidak mengulang-ulang. Intinya saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Lebih baik saya buat channel yang ringan-ringan aja. Apabila kita mengulangnya ada sanksi. Nah, apabila saya mengulangi lagi ada sanksi dan saya siap menerima dan saya tetap sami'na wa ata'na. Itu dengan keterbatasan saya, mungkin Wong Deso ya nggak bisa bertutur kata dan berbahasa, ada kekeliruan bahasa, saya mohon maaf kepada Habib dan habaib seluruh Indonesia tanpa kecuali. Itu aja. Gimana? Ya intinya ini ada perwakilan dari. Ya, ini alhamdulillah sekali. Saya didatangi saudara khususnya dari Habib Najib. Saya mohon maaf benar. Saya mohon maaf. Maafkan saya. Saya maafkan, yang penting jangan diulangi lagi. Ya. Doakan saya sebagai umat Rasulullah yang patuh. Doakan anak saya menjadi golongan yang manusia. Amin. Monggo. Saya menyadari karena saya Wong Deso dan saya hidup apa adanya. Mungkin kelancangan saya. Habib Bahar, saya mohon maaf karena saya goblok-goblokkan Anda. Saya mohon maaf. Saya betul-betul mohon maaf. Saya minta doakan ilmu saya dan keturunannya saya menjadi golongannya minasolin dan ilmu saya manfaat.
Saya mohon maaf bila ini dan disaksikan dari kepolisian dan lain sebagainya. Saya benar-benar mohon maaf. Jadi intinya mau dikatakan apa saya siap. Saya setuju. Pesan Bu Intinya anak berpesan sama antum kedepannya untuk masalah progres itu hati-hati, karena banyak yang subscriber yang lainnya yang nonton itu nggak mesti suka. Iya. Kita dari ormas Islam itu nggak cuman satu dua, itu banyak. Dan antum seperti ini banyak yang nggak terima. Ini dari Jogja, itu dari kandang Jawara udah 400 orang siap ke Kebumen. Belum dari FJI, dari GPK-nya itu masih banyak yang mau kesini, tapi anak stop karena kita mau tabayun sama antum. Kita mau membenarkan antum lah kalau masih bisa dibenarkan. Alhamdulillah antum respect dan mau dibenarkan dan merasa bersalah. Takbir. Allah. Tolong kedepannya antum, anak berpesan hati-hati dalam mengeluarkan statement di YouTube karena itu sangat membahayakan bagi antum. Jangan sampai turang lagi lah, itu pesan anak seperti itu. Ya, begitu ya. Kita saudara. Apa catatan pentingnya dari situasi yang dihadapi oleh Mbah Badawi ini, yang kemarin-kemarin begitu tegas, begitu berani pasang badan terhadap NKRI dengan gayanya atau Deso, itu kemudian atas kejadian ini pasti akan membuat banyak YouTuber-YouTuber yang selama ini pasang badan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengkanter narasi-narasi para kadrun akan ketakutan, takut dipersekusi, takut diintimidasi. Apalagi kita tahu sendiri bahwa dalam proses persekusi itu justru kemudian ada polisi yang mengawal. Tentu menjadi pertanyaan besar adalah, ada apa dengan pihak kepolisian Republik Indonesia? Kalaupun toh orang-orang ini memaksa datang, karena pasti sebelumnya dia melakukan konfirmasi ke kepolisian, apakah itu di Polres atau di Polsek, seharusnya pihak kepolisian itu menahan sambil memanggil saja Pak Badawi datang di kantor polisi, supaya secara psikologi tidak terganggu orang-orang yang ada di kediaman Pak Badawi, terutama anak-anaknya. Kan kasihan. Saya kira aspek-aspek ini tidak pernah dipikirkan oleh polisi. Kalau misalnya polisi bermaksud mendampingi mereka untuk mengamankan, mudah-mudahan seperti itu. Nah, kejadian-kejadian seperti ini kalau berulang terus-menerus, maka akan banyak orang yang tadinya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, membantu negara, membantu pemerintah secara cuma-cuma, membangun narasi positif untuk mengkanter mereka, maka pada akhirnya akan takut. Kenapa? Karena yang namanya manusia biasa, tidak semua orang memiliki keberanian untuk mau mengambil resiko. Apalagi semua ini mereka lakukan dengan sukarela, sekalipun mereka selalu dianggap sebagai baset rupiah oleh para kadrun. Tetapi itu kan tuduhan yang dialamatkan terus-menerus kepada YouTuber-YouTuber NKRI. Demi apa? Demi untuk mendiskreditkan kita-kita ini semua. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.